Halo sobat honorer di mana saja berada. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan juga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar honorer, P3K dan juga PNS. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait honorer, yakni ada perkembangan terkait honorer yang mana seperti yang dilansir dari berita bahwa nasib honorer 2023 jika outsourcing jadi pilihan utama untuk mengatasi penghapusan tenaga non-ASN. Mari simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar rekan-rekan dapat menerimanya dan juga tidak gagal paham. Nasib honorer 2023 memang terus dipertanyakan hingga saat ini mengingat adanya penghapusan tenaga non-ASN pada 23 November 2023 mendatang. Beberapa pilihan solusi mulai diusulkan untuk menghentikan penghapusan tersebut. Salah satunya adalah outsourcing. Pertanyaannya, apakah outsourcing efektif untuk mengatasi hak tersebut? Mari simak informasi ini. Keberadaan outsourcing tenaga honorer menjadi topik yang selalu menarik perhatian. Outsourcing adalah suatu proses pengalihan pekerjaan atau kegiatan tertentu dari perusahaan kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk kontrak. Tenaga honorer sendiri adalah seseorang yang bekerja pada sebuah instansi pemerintah swasta, namun statusnya bukan sebagai pegawai tetap, melainkan sebagai kontrak. Outsourcing tenaga honorer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menghemat biaya dan waktu, karena perusahaan atau instansi tidak perlu lagi membayar tunjangan dan jaminan sosial seperti tetap. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu repot untuk. Namun di sisi lain, outsourcing tenaga honorer juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kekurangannya jaminan sosial dan kesejahteraan bagi tenaga honorer. Mereka tidak memiliki jaminan kesehatan, cuti, atau tunjangan lain yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga dapat dipecat dengan mudah tanpa mendapatkan ganti rugi atau hak-hak lainnya. Dalam konteks pemerintahan, outsourcing tenaga honorer menjadi perdebatan karena dinilai melanggar aturan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengupahan, outsourcing hanya diperbolehkan pada kegiatan yang bersifat sekunder atau pendukung. Kegiatan yang bersifat primer seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian bagi masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak instansi pemerintah mempekerjakan tenaga honorer sebagai pengajar atau tenaga teknis lainnya. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi baru terkait outsourcing tenaga honorer. Regulasi ini mengatur bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan tenaga honorer untuk tugas-tugas tertentu dan tidak dapat mempekerjakan tenaga honorer untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan berkelanjutan. Namun meskipun sudah ada regulasi baru, masalah outsourcing tenaga honorer di Indonesia masih belum sepenuhnya teratasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak, baik perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi kerja tenaga honorer dan memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap praktik outsourcing tenaga honorer.
Diperlukan kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah praktik outsourcing yang merugikan tenaga honorer. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi tenaga honorer yang ada dengan memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang layak. Selain itu, perusahaan dan instansi juga perlu memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dengan memberikan upah yang layak dan perlindungan hak-hak tenaga honorer sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan atau instansi juga perlu membuka kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi pegawai tetap melalui jalur yang transparan dan adil. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada pemerintah, perusahaan atau instansi, tetapi juga pada tenaga honorer sendiri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka perlu bersatu dan mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan cara tersebut, diharapkan kondisi tenaga honorer akan semakin membaik dan keberadaannya akan lebih dihargai. Jadi demikian ulasan mengenai outsourcing tenaga honorer. Jadi rekan-rekan bisa simpulkan baik dan buruknya, bukan? Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan bagi rekan-rekan sekalian, terkhususnya sobat-sobat honorer di seluruh tanah air. Semoga info-info ini dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan sekalian. Dan akhir kata, admin ucapkan terima kasih.